Alhamdulillah, malam hari ini kita bisa bermujalasah, bermuajah kembali dalam kajian kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah, di mana kita sudah mengakhiri daripada ta'lim kajian-kajian yang ada hubungannya dengan pelaksanaan ibadah haji, di mana dari rukun-rukun haji itu diakhiri dengan ketika kita melakukan syukur. Pada keterangan yang lalu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan para yang memotong rambutnya, menghabiskan rambutnya dengan doanya, Allahumma ghfir lil muhalliqin. Ya Allah, ampunilah orang-orang yang gundul. Luar biasa pelaksanaan ibadah haji, hanya dengan modal gundul sudah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat doanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, akhir daripada keterangan kitab di sini adalah wa idza faragha minal halqi kabbara wa qala alhamdulillahilladzi qada 'anna nusukana. Ketika seseorang selesai pelaksanaan menggundul rambutnya, mencukur rambutnya, hendaklah dia itu bertakbir sambil mengucapkan alhamdulillah. Selesailah pelaksanaan rukun-rukun haji, tinggal beberapa dari pelaksanaan kewajiban haji. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah alladzi qada 'anna nusukana, yang telah menyelesaikan untuk kami nusuk pelaksanaan ibadah haji kami ini. Allahumma zidna imanan. Maka ditutup dengan doa, Allahumma zidna imanan. Ya Allah, tambahkanlah untuk kami akan iman kami. Hal ini menunjukkan bahwa iman manusia itu kadang-kadang naik dan kadang-kadang turun. Ya, ada iman yang stabil terus, naik dan turun. Itu iman para malaikat. Ada iman yang naik terus, tidak pernah turun. Itu imannya para nabi dan para rasul. Ada iman yang naik turun. Itu adalah iman kita. Sehingga di sini saya tidak Sayyidatuna Aisyah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, halil imanu yazidu wa yanqus? Wahai Nabi, apakah iman seseorang itu bertambah naik dan turun? Bisa tambah dan bisa turun, bisa berkurang? Qala na'am. Kata kanjeng Nabi, ya, yazidu hatta yudkhila sahibahu al-jannah. Iman seseorang ini bisa naik sehingga bisa menyebabkan orang itu dengan iman yang terus naik dimasukkannya oleh Allah ke dalam surga. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang imannya terus naik. Amin ya rabbal alamin. Wa yanqusu hatta yudkhila sahibahu an-nar. Tapi jika iman seseorang kadang berkurang, turun sampai menyebabkan orang itu dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Mudah-mudahan kita semua dilindungi dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ya, ini iman kita. Dari mana diketahui bahwa iman kita saat ini sedang dalam keadaan stabil? Diketahui daripada ketika kita itu rajin melakukan ibadah. Hayya 'alas shalah. Kita sudah siap-siap untuk melakukan sholat. Berarti iman kita dalam keadaan stabil, dalam keadaan sehat. Artinya tidak sakit. Hayya 'alas shalah. Nanti saja, nanti sampai keluar waktunya. Berarti dalam keadaan sakit, ya turun ini urusan sholat. Urusan selain sholat juga begitu. Urusan taklim, Masya Allah, hari ini Jumat, berarti nanti malam
Sabtu waktunya saya taklim nanti. Nah, ya, ini berarti iman kita dalam keadaan stabil. Warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, seseorang yang hatinya itu bercandang masjid. Dan kalau kita itu minta kepada Allah, pasti akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dalam semua hal, bukan cuma urusan-urusan yang baik. Ketika di dalam urusan-urusan yang baik, kemudian kita itu semangat untuk melakukannya, berarti iman kita saat itu dalam keadaan stabil, dalam keadaan sehat. Tapi ketika kita di dalam urusan-urusan yang baik, maka kemudian kok kita itu malas, apalagi sampai tidak melakukannya, berarti iman kita saat itu dalam keadaan sakit, ya, dalam keadaan sakit. Makanya diminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahumma zidna imana, ya Allah tambahkan iman itu kepada kami. Wa yaqinan, dan keyakinan seseorang. Keyakinan seseorang kadang juga naik turun, ya, kadang naik turun. Apa keyakinan seseorang? Apa yang kita terima dari sabda-sabda Rasulullah SAW? Kadang-kadang kita akan berkata, iya tak? Loh, iya tak itu berarti tidak yakin, makanya minta supaya diberikan keyakinan. Ya, apa janji Allah dalam Al-Quran? La in syakartum la azidannakum. Barang siapa yang bersyukur pasti ditambah nikmatnya oleh Allah. Ya, terus orang ini ragu-ragu. Ini teman ini. Kalau kan syukur itu nikmatnya akan ditambah. Nah ini berarti keyakinannya kurang. Ketika tidak ada keyakinan, nah, banyak sabda-sabda Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda, "Man tawaddo'a billah rafa'ahu Allah." Yakin, kemudian dia tawadhu, pasti akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada seseorang yang memberikan maaf kepada saudaranya yang melakukan kesalahan kecuali dia akan diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang yakin, ada yang tidak yakin, ada yang ragu-ragu. Nah, yang ragu-ragu tidak dapat, apalagi yang tidak yakin. Yang yakin pasti dapat. Bagaimana untuk mendapatkan keyakinan itu? Mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, minta. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Man qasama malu min sadaqah bal yazdad bal yazdad bal yazdad." Berapa kali Rasulullah SAW? 3 kali. Untuk ukuran Rasulullah 1 kali cukup. Tidak perlu 3 kali. Bal yazdad bal yazdad bal yazdad. Tidak akan berkurang harta ketika disedekahkan, malah nambah. Ya, orang yang bisa melakukannya ini orang yang punya keyakinan. Kalau tidak yakin, tidak bisa. Makanya keyakinan ini diminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hadisnya sama, tapi di dalam menerima keyakinan itu satu dengan yang lainnya tidak akan sama. Ada yang yakin betul, masya Allah, mantap sekali. Allah tambahkan itu dan tidak dikurangi oleh Allah. Kalau tidak diberikan yazdad di dunia, pasti akan yazdad di akhirat. Dan kalau yazdad di dunia rugi, ya yazdad di dunia kok tanpa yazdad di akhirat kita rugi. Ya, kenapa? Karena kita tidak merasakan selamanya di dunia. Tapi kalau yazdad di akhirat, sampai selamanya tidak bisa merasakannya. Ila yaumil qiyamah. Bahkan hari kiamat pun tidak begitu, kita masih tidak bisa merasakannya. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang tersebut. Amin ya rabbal alamin. Ini perlu apa? Perlu keyakinan. Ya, perlu keyakinan. Orang kalau tidak yakin tidak bisa. Yakinan kurang. Terus caranya bagaimana? Minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya diberikan keyakinan itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tidak gampang. Tapi kalau Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan itu kepada kita, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memudahkan kita semuanya. Ya, wa yaqinan, dan keyakinan. Ya, wa yaqinan, dan keyakinan. Tapi itu banyak sekali. Contohnya itu banyak sekali. Bukan 1, bukan 2, bukan 3, banyak sekali itu. Ya, ada orang menurut saya, ada orang buta, tapi ketika buta
nawa itu bahwa kalau saya diberikan kemudahan oleh Allah, saya akan cepat nyawa utang. Diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kenapa? Karena yakin ada orang utang. Begitu utang nawa itu memplang lillahi ta'ala. Utang nawa itu memplang, tapi memplangnya lillahi ta'ala. Yakin Gusti Allah akan menyerahkan rezeki orang ini. Bab niatnya sudah salah, sudah tidak benar. Yakin rezeki ini diserahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, yakin. Banyak ini doa-doanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tinggal kita, jangan begitu, nonsenmu. Kita sholat subuh berjamaah. Apa janji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Man sholat subha bi jama'atin fa huwa bi ni'matillah. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, orang itu di bawah jaminan di Gusti Allah. Yakin kan? Kalau yakin dapat, kalau nggak yakin nggak dapat. Ini bata hasbah iqadihi rufi wa kullu man lam yahtadi lam yantafi. Seseorang itu hasbah iqadihi sesuai dengan keyakinannya, rufi dia akan diangkat oleh Allah. Wa kullu man lam yahtadi, dan barang siapa tidak ada iqad, tidak ada keyakinan, lam yantafi, tidak ada gunanya. Ya, tidak ada gunanya. Kalau tidak ada iqad, tidak ada keyakinan, tidak ada gunanya. Jadi yang menentukan kita itu adalah keyakinan kita. Sering kan kita sampaikan, ya, orang Jawa itu biasanya mereka nggak kucing, dia punya keyakinan akan dapat musibah. Ya, dia orang Jawa, ya, nama kucing dies, wah alamat ini dapat musibah. Maka dapat kucing kan langsung berhenti, ya, kucingnya dibungkus, ya, habis dibungkus terus tanam dipendam, jadi memang tidak dihiasi ya. Dan tidak dibagikan talqin. Ya, ini kan keyakinan. Ya, padahal kemudian dia kena musibah atau tidak bukan karena kucingnya, tapi karena apa? Keyakinannya dia. Anak ibadahnya ambil. Saya ini sesuai dengan prasangka hamba kepada aku. Prasangka apa kita kepada Allah seperti itu tidak akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ada kucing di rumah. Ya. Jam 12 malam ada orang tua, tolak ada orang, ya kabur, ya, wah ternyata kucing lebih mulia daripada manusia, subhanallah. Ya, apapun kembali kepada keyakinan kita. Makanya kita harus berhusnudzan billah wa husnudzan bi ibadillah. Husnudzan dengan Allah dan husnudzan dengan siapa? Hamba Allah. Karena kita mimpi malam hari, ya mimpi atau kita mendapatkan sesuatu di takwil seenaknya. Ya, benar-benar orang-orang berubah jajan. Waduh, ya kita takwil seenak. Dilukas oleh rezeki begitu. Ya betul. Ada oleh musibah. Ojo, nanti kan emosi bapak gimana? Ya, jadi bukan jejak, waduh, ada oleh rezeki. Ya paling tidak rezeki itu bukan jejak dan itu. Ya, dimaknai macam-macam. Ya, nanti itu seperti juga mimpi. Kalau dimaknai macam-macam, nanti akan muncul sesuai dengan orang yang memaknai sekaligus keyakinan kita. Ya, saya di malam mimpi begini. Waduh, sehingga kayak istighfar. Ya, sehingga Allah nggak senang sama kita. Alamatku kalau berlaku, ya. Jadi kalau mimpi yang nggak enak, jangan ngomongkan. Tapi kalau mimpi yang enak kita sampaikan. Nyampaikan pun juga kepada orang yang senang sama kita yang baik. Terus kita, ya sudah kita mau makan sate gulai, ya, wis mayor, ya, masya Allah. Kemudian kita ceritakan kepada orang yang senang sama kita. Wah, siap-siap kalau dibuka sore. Wis pokok tak minat kerja gitu ya saya mau. Ya, tapi kalau ditanya yang enggak, aku ingin makan besok. Nanti apa aku sudah mati, waduh siap-siap. Ini banyak ini, siap-siap boleh. Ini akhirnya ada pikiran yang kita buat. Gara-gara apa? Mimpi. Pikiran tadi itu, ya makanya minta keyakinan itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ya Allah, tambahkan kepada kami keyakinan itu ya Allah. Apapun yang ada, ya dari keterangan-keterangan Allah, dari keterangan-keterangan Rasulullah SAW, dari apa yang disampaikan oleh para ulama, kita yakin ini akan terjadi. Kenapa? Semuanya kembali kepada husnul dzan billah wa husnul dzan bil ibadillah. Ketika saya mau pergi ke Pak Madura, kemudian subhanallah santrian nyetir itu ada kucing dies jati kemana? Ya, saya tanya, orang Madura benar, benar, nabrak kucing. Jadi mau ngomong, mau kucing titik, bisa aja di kucing dulu lagi, cocok. Ya, wes jalan, ya tidak apa-apa, ya tidak apa-apa, waduh bener, mau apa ya? Belanja, kepikiran, akhirnya nabrak, wih. Kenapa nabrak wih? Ya karena pikiran nggak tenang, pikiran tadi itu, ya makanya semuanya kembali kita husnudzon bila anak inda dzanni abdi. Saya ini sesuai dengan prasangka hambaku kepada aku. Mau prasangka apa kita kepada Allah? Maka sama Allah Ta'ala, jangan nyongko sih jelek-jelek. Kita nyongko yang baik-baik. Karena Allah Ta'ala berikan kita kebaikan. Ya, Allah berikan kita kebaikan dan Allah akan menolong kita dari keburukan-keburukan. Jalbul khair wa daf'u syarr, mendatangkan sesuatu yang baik dan menolak dari sesuatu yang tidak baik. Kemudian wa taufiqah, dan tambahkanlah untuk kami kan taufik. Ya, taufik sekali lagi harganya taufik itu mahal. Saking mahalnya di dalam Al-Quran cuma disebutkan satu kali saja dan dua kali. Wa ma taufiqi illa billah, dan tidak ada taufik kecuali hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya hidayatul taufik hanya hak prerogatifnya Gusti Allah. Ya, kalau hidayatul irsyad semua bisa dapat, tapi kalau hidayatul taufik tidak semua didapatkan, kecuali hanya orang-orang tertentu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan itu kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk terus ditambahkan. Allahumma zidna imanan wa yaqinan wa taufiqah, dan minta supaya hidayatul taufik diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa aunan, dan minta dibantu oleh Allah. Apa urusannya? Kita minta bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai urusan yang paling kecil. Tangan kita tidak bisa kita gerakkan tanpa ada bantuan Allah. Kaki kita tidak bisa kita langkahkan dengan batu ini kalau tidak mendapatkan bantuan Allah. Semuanya adalah berkat bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya doanya apa? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Semuanya minta bantuan kepada Allah, termasuk qiyamul lail. Orang bisa melakukan sholat malam itu orang-orang istimewa, hanya orang-orang yang diistimewakan oleh Allah. Kalau tidak diistimewakan oleh Allah, berat untuk melakukan qiyamul lail. Syaratnya bagaimana? Caranya bagaimana? Semuanya mudah, minta kepada Allah. Allahumma a'inni ala qiyamil lail. Ya Allah, bantu kami ya Allah supaya bisa qiyamul lail. Doa kepada Allah, minta tolong lainnya. Tambahkan pertolongan itu kepada kami ya Allah. Ketika kita melakukan qiyamul lail, itu karena kita mendapatkan bantuan dari Gusti Allah. Caranya minta, ya, dan jangan mengandalkan alarm. Betul, mengandalkan alarm tanpa mengandalkan bantuan Allah. Ya, tidur sudah 5 jam, kenyang tidur 5 jam itu cukup. Ya, semalam tidur 5 jam itu cukup. Nah, kemudian kita mengandalkan alarm, tidak mengandalkan bantuan Allah. Sudah 5 jam tidur, alarmnya bunyi, insya Allah langsung HP di tempatnya tidak. Ya, terus tidur lagi, kali-kali subuh, ya, kali-kali subuh. Sekarang kita andalkan bantuan Allah sekarang. Sebelum tidur kita minta Allahumma a'inni ala qiyamil lail. Ya Allah, bantu kami ya Allah supaya bisa qiyamul lail. Tidur tidak usah banyak-banyak, 3 jam. Jangan 5 jam, 3 jam. Ya, begitu kita dapat bantuan Allah,
setelah tidur 3 jam, ya anggaplah kita tidur jam 12, 1, 2, 3 jam ya, 3 jam ya sudah. Kita minta bantuan Allah Subhanahu Wa Taala, dibantu oleh Allah. Alarmnya lupa nggak diputar, alarmnya akan bangun. Apa itu? Pipis. Ya, jam 3 dibuka Insya Allah pipis. Ya ke kamar kecil. Kan sudah dibantu oleh Allah, ya dibantu oleh Allah. Setelah pipis terus wudhu, coba balik mana? Mari pipis balik mana? Wudhu lagi terus dibantu Insya Allah. Mana tidak dimanfaatkan bantuan Allah Taala, manfaatkan. Dan insya Allah kan males. Karena kita sudah dibantu oleh Gusti Allah, kan males. Ya, karena kita dibantu oleh Allah, bangun kemudian datang ke kembali nakasir, paling tolak, oleh kedap-kedip, ya. Jadi malaikat kalau mesti buka isi kedap-kedip, dulu, waduh, jangan setan itu dulu, pantal itu kalau ya, kulit itu kalau ini. Tapi kita sudah doa, Allahumma inni ala niyatika, pasti dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu andalkanlah bantuan Allah, jangan mengandalkan yang lain. Semua urusan kalau tidak dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala gampang sekali, ya mudah sekali semua urusan. Ya, makanya doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada sahabat Mu'adz bin Jabal itu luar biasa. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Makanya bagaimana wasiat Rasulullah kepada sahabat Mu'adz? Ya Mu'adz, inni la uhibbuka, wahai Mu'adz, sungguh aku cinta kepada engkau. Fala tad'anna, jangan sekali-sekali tinggal. Dulu di salat, setiap engkau selesai melakukan salat untuk berdoa, Allahumma a'inni ala dzikrika, ya Allah bantulah aku, tolonglah aku untuk senantiasa berzikir mengingatmu, wa syukrika, dan tolonglah aku untuk senantiasa bersyukur kepada engkau, wa husni ibadatik, dan beribadah dengan baik. Mudah-mudahan kita semua ditolong, dibantu dan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jadi sampai kata Sayyidina Abdullah bin Umar, saya terus minta pertolongan Allah, minta bantuan Allah sampai urusan yang paling kecil pun, ya sampai benar-benar hatta ini, sampai urusan garam pun saya minta tolong kepada Allah, ya sampai urusan garam pun, ya apalagi lebih daripada itu, ya. A'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur akan apa? Terima kasih kepada Allah, ya Allah, alhamdulillah saya dijadikan sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini syukur luar biasa. Alhamdulillah saya diberikan sehat walafiat. Ya, saya tadi pagi sebelum subuh berangkat ke Madura karena ada kakak yang sedang sakit. Ya, kemudian ketika masuk di rumah sakit di Bangkalan, ya, saya bilang sama adik, ayo melok namanya Mbak Simoro, kamu sudah ada kak ngomong aku atas langsung ini ciwi, sampai ke Bangkalan. Di Bangkalan begitu masuk di rumah sakit, banyak orang-orang sakit yang tidak nemu kamar, tidak dapat kamar, sehingga harus kelelahan di lorong-lorong. Waktu kelelahan di lorong-lorong, ya Allah, alhamdulillah ya Allah, dikasih sehat walafiat wala ya'rifu qadra sihhat illa ahlu sufi. Dan tidak ada yang tahu nikmat sehat walafiat kecuali orang-orang yang sakit. Mudah-mudahan kita semuanya sehat walafiat dan kita diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ya, ini yang minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا والمسلمين أجمعين. واغفر لنا, ampunilah kami ya Allah, waliabaina, dan ayah-ayah kami, wa ummahatina, dan ibu-ibu kami, walil muslimin, dan semua orang-orang Islam. Mudah-mudahan semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
kita, orang tua kita, ibu kita, dan semua orang-orang muslim. Al-Imam Abdullah bin Abi Al-Haddad radhiyallahu anhu beliau berkata, maka lahu dakwah mujabah falyaj'alha lil muslimin. Maka lahu dakwah mujabah falyaj'alha lil muslimin. Barang siapa yang punya doa mustajab, jadikanlah doa itu untuk saudaranya sesama muslim, ya. Apalagi kalau yang kita doakan tidak tahu, itu berarti unsur keikhlasannya itu betul-betul tinggi, karena yang kita doakan tidak tahu. Beda kalau yang kita doakan itu ada di depan kita, Allahumma ya Allah, apa anton dari wali kota. Tapi kalau wah cari apa anton, wah masya Allah beres sih. Ikhlas tak gitu? Iya kita waktu didoakan dengan lebih, ya didoakan dengan lebih. Kalau mau doakan secara ikhlas, yang kita doakan tidak tahu. Banyak doa-doa yang mustajab. Doa sepertiga malam yang terakhir, doa setelah sholat, ya setelah sholat, doa antara adzan dan iqamah, itu banyak. Rasulullah bersabda itu banyak sekali doa-doa yang diijabahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dari semua doa-doa yang diijabahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang paling pantas cuma satu. Yang paling pantas ini cuma satu. Apa itu? Doaul li akhihi an-dhahri ghaib. Doa saudara kepada saudaranya yang lain, an-dhahri ghaib, dan yang didoakan tidak tahu. Itu yang paling pantas itu. Saya doakan cuma yang didoakan tidak tahu malam hari itu pantas itu. Kenapa? Karena ini unsur ikhlasnya itu sangat tinggi. Mesti didoakan enggak loh, kan beda kan dengan yang tadi itu, ya beda. Allahumma apa antum cari bantuan tidak salah lebih doain aja. Tidak salah itu ya. Jadi disebut dari masya Allah luar biasa. Nah ini nggak tahu, sini doakan nggak tahu malam-malam. Subhanallah. Orang yang kita doakan hari itu sebetulnya akan mendapatkan musibah. Tapi saat malam itu kita mendoakan beliau, akhirnya musibah tidak diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat siapa? Doanya saudaranya yang dia itu betul-betul ikhlas karena tidak tahu kalau saudaranya itu didoakan dan saat itu dia akan dapat musibah, subhanallah nggak jadi. Atau hari itu, ya hari itu dia sedang kesusahan. Subhanallah Allah Ta'ala berikan kemudahan-kemudahan urusan-urusannya sampai hari itu sebetulnya dia butuh uang 50 juta, itu insya Allah diberi duit kayak 100 juta. Ya, kalian mintanya 50 juta, sama Allah ada kasih 100 juta. Ya, aku mau, tapi kira-kira saya nggak berdoa semalam. Ya, saya nggak berdoa. Ya, saking supporting sampai subuh ibadah misalnya ya, nggak tahu kan saudaranya yang lainnya mendoakan orang ini. Subhanallah, ya subhanallah. Makanya seringkali doa yang disampaikan Allah bacaan dengan mutahabbilillah. Mudah-mudahan kita semuanya bersaudara yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, masing-masing mendoakan saudaranya yang lain. Mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Maka lahu dakwah mujabah falyaj'alha lil muslimin. Barang siapa yang doanya itu mustajab, doakanlah saudaranya sesama muslim. Sementara Imam Bukhari tidak. Barang siapa yang merasa doanya dikabulkan oleh Allah, doakan para umarok, ya, doakan para umarok, para pemimpin-pemimpinnya. Kenapa? Karena kalau umaroknya baik, rakyatnya pasti baik. Jadi kalau umaroknya itu remuk, ya, ruwet, nah itu pasti rakyatnya juga ruwet. Makanya Imam Bukhari mengatakan apa? Fasadul ra'iyyati bi fasadil umarok. Rusaknya ro'iyah itu artinya rakyat. Ya, rakyat itu bahasa Arab. Ro'iyah, ya, jadinya rakyat. Ya, apa difasirkan rakyat? Ini asalkan ro'iyah difasirkan rakyat. Apa difasirkan rakyat? Rusaknya rakyat karena siapa? Karena rusaknya umarok, para pemimpin. Ya, karena rusaknya para
para umar. Ya, ketika kami melakukan perjalanan kemarin dari malam di Jakarta, itu ketemu dengan seorang, ya, orang ini masya Allah baik sekali, banyak ngurusi pondok-pondok, bantu di pondok-pondok, bahkan kadang-kadang kalau bantu di pondok itu dari uangnya sendiri, seorang pejabat dari uangnya sendiri. Nah, orang ini kemudian bilang kepada kami, doakan saya Ustaz, kenapa malam ini saya akan ketemuan dengan, akan bikin MOU dengan partai PAN. Terus saya insya Allah akan diminta menjadi Menteri Pendidikan. Bagus Pak. Lagi so usul nanti kalau sendiri di Menteri Pendidikan sama Menteri Agama lagi so itu pegawainya baik. Untuk Menteri Agama ini benar Gus, tapi santun. Ya benar Gus, tapi santun. Akhirnya kondisi agama sekarang ini kan remut. Ya, itu. Kemudian Menteri Pendidikan juga begitu. Orang yang baik, betul-betul mikir pendidikan. Orang Menteri Pendidikan juga kayak Gojek. Ya, perusahaan dulu Indonesia ini sekarang perusahaan. Ya, untuk yang Menteri dua ini Pak, kalau juga bisa sampaikan cara teman-teman yang perusahaan itu. Jadi cari orang-orang yang baik. Perlu Menteri kalian dijaga sih bagus. Teknologi Indonesia mau bagian ini teknologi mayoral, tidak apa-apa. Kok agama ini jadi dirusak? Ya, agama ini jadi dirusak. Maksud, ya, KUA sudah jelas-jelas dulu itu untuk apa kepentingan perkawinan dan urusan agama Islam. Sekarang tidak, orang Hindu mau kawin di KUA monggo. Ya, orang Hindu mau kawin di KUA monggo, orang Kristen mau kawin di KUA monggo. Ya, nanti akhirnya orang Islam kawin di gereja. Oh, ini rusak ya. Ya, KUA-nya dirusak. Onomannya usul haji, ya, jangan di hari Arafah, buatlah dibagi-bagi hari-hari yang lain. Dan kalau Rasulullah Al-Hajj Arafah, ini mau dirusak namanya. Haji dirusak, sholat dirusak, artinya apa? Tidak boleh pakai tawaf pada waktu ada. Ini sholat dirusak, ya, puasanya dirusak. Apa yang sekarang dirusak? Kabeh dirusak. Ya, semuanya dirusak. Terus orang-orangnya, tokoh-tokohnya juga dirusak. Ya, tokoh-tokohnya dirusak. Kemarin kami mengadakan acara maulid, ya, sama Pak Rudi ini. Bromo bersolawat dengan Habib Muhammad bin Mursid. Ya, subhanallah, orang kan gratis senang. Terima kasih. Ya, lu sampai dukun di Bromo yang orang non Muslim, orang Islam itu sering hadir di apa namanya di solawatannya JMC. Akhir Ja'far Al-Jufri itu dukun keislaman. Saya bilang Pak, engkau yang untuk Islam sahabat mau dikepalkan banyak dia bangga siapa biasa. Ya, dulu kemarin kita Bromo bersolawat itu orang-orang kau tentu senang, Bromo senang semua. Oh, untuk mengantisipasi supaya nggak meledos Bromo yang ada komentar di YouTube ya, Habib Yahudi Togol. Saya tahu ini gedung Tengger. Ya, orang Tengger marah kalau diajak selawatan. Saya yakin itu komentar bukan dari orang Tengger, orang yang kesini dari ini. Ini kan dari mereka sih anti hawa sampai di komentar Habib Yahudi Togol. Saya mau baca dulu ya, dan tidak perlu ditanggapi ya. Paling sih ngomong yang itu doain ya, yang itu doain apa ya, bolehkah kita mengadakan acaranya orang yang Hindu, orang Buddha di masjid ya, ada kesan yang ini. Ada yang mau komentari kemarin Bromo bersolat lalu kan ya orangnya ngomong masjid Buddha ya, silakan paling dengan betul usulan kasih permission. Atau kalau langsung berusaha jahat. Ya, kenapa? Karena mereka orang-orang yang masya Allah. Ya,
Pak Habib, saya belum Islam tapi boleh selawat. Oh, enggak apa, ya senang. Ya senang, ya kalau bisa dia atau apa ya senang. Ya jangan main, nanti lama-lama kan dapat hidayah. Tapi kondisi sekarang yang rusak, ya itu tadi. Ya, saya bilang ini Habib Muhammad bin Munsir, simbol ini. Dua saya maaf, ini bilang apa ini? Langsung kalau simbol, kepingin selawatan di Bromo. Ya, lo sampai kober-kober ini di Bromo, Habib Yahudi kober. Jadi saya ketawa tuh. Nah ini gara-gara apa? Gara-gara Menteri Agama yang tidak agamis. Dulu pada waktu Pak Profesor Dr. Muhammad Nuh menjadi Menteri Pendidikan, beliau ke rumah, kemudian beliau menyampaikan, Ustaz, saya bikin Menteri Pendidikan, Kementerian Pendidikan itu setiap pagi yasinan isi, mari yasinan istighosah. Yasinan istighosah semuanya ya, singkat Islam kalau Islam wajib ya, sampai mereka komentar ini Kementerian Pendidikan ini lebih agamis daripada Kementerian Agama ya, soalnya yasinan istilah di Kementerian Agama kau mau ya, dan ini loh kalau dijaga sama orang sing kena ya, kalau dijaga sama orang gak kena ya ini akhirnya ya. Ya, bahasa Jermannya itu salbu. Ya, bahasa Jermannya salbu ini. Ya, saya bilang sama beliau, iya Pak, saya titip 2 ini saja pegang orang yang baik. Ya, kalau dipegang orang yang jelek coba Kementerian Pendidikan dari jualan Gojek. Akhirnya sekarang ya siswa-siswi diperbolehkan untuk membeli alat apa itu? Kontrasepsi. Iya. Nek pondok itu kan harus. Kontrasepsi. Itu bahasa orang kampung gitu. Ya, kontrasepsi. Anak SMP, SD, SMP. Loh ini kan berarti memberikan peluang kepada mereka untuk apa? Untuk zina. Gak diizinkan itu, wis belajar lah. Ya, apalagi sampai diizinkan. Ya Allah, Indonesia. Fasadul Qariyah bifasadil umara, rusaknya rakyat ini karena rusaknya umara, wa fasadul umara bifasadil ulama, dan rusaknya umara ini karena rusaknya para ulamanya. Ya, kalau kita lihat hidup tiap hari orang ulama sehingga laskar sabilillah, kok yakin bertanya ya, kenapa gak dulu-dulu aja untuk orang kia ayo sehingga laskar sabilillah udah orang irian dulu mulai mulai sebagai dokter ya, sudah ini zaman dulu fitnah. Mudah-mudahan kita selamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, keluarga anak kita semua selamat dunia selamat akhirat, bahagia dunia bahagia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ya rabbana arafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala Allah asrafna fa'adul alaina tawbah tawsir bi kulli hawba wa isur lana wa'uhi wa amin rahmati waghfir li walidina rabbi wa maulidina wal amri wal ikhwani wa da'ilil wilani wa kullihim mahabbah awdiratin aw suhbah wal muslimina ajma'in. Amin rabbi isma qawlan wajud manna labil isabri minna bil mustafa rasuli nukta bi kulli suri sallallahu wa sallam rabbi alaihi abdal hamdi wa alihi wa sahbihi adada walhamdulillahi bil badri wal tanani walhamdulillahi bil badri wal tanani. Allahumma salli wa sallim ala
سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ما تعلق به من الواجبات والجائزات والمستحيلات إجمالا وتفصيلا من يوم الدنيا إلى يوم القيامة بكل يوم ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ما تعلق به من الواجبات والجائزات والمستحيلات إجمالا وتفصيلا من يوم الدنيا إلى يوم القيامة بكل يوم ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ما تعلق به من الواجبات والجائزات والمستحيلات إجمالا وتفصيلا من يوم الدنيا إلى يوم القيامة بكل يوم ألف مرة. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب اغفر لنا وبارك لنا في ديننا وعلى كل انثى وذكر رب وفقنا وفقنا تبدي قولا وفعلا كرما وارزقنا كل حلالا دائما وأدخلنا عليها معلما والله بخير وكل شر ربنا واصلح لنا كل سوء وآخر بالرضا منك الوجود واقضي عنا ربنا كل ديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر عنا ومن كسرنا وصلاة الله توسع المصطفى من الحمد لله والوفاء بكتاب به للناس شفاء وعلى آل الكرام الشرفاء وعلى صحب مصابيح الغراب. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسائر الرضا ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن يخاف امرك لا خصام. حسبنا الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.